warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lestari. Saya berasal dari program studi PGSD. NIM saya 202210430311152. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKMRE yang berjudul perkembangan pertumbuhan kecambah kacang hijau dalam dua sisi. Yang pertama dari sisi gelap dan sisi terang. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sendiri pada tanaman terjadi akan adanya perubahan ukuran yang tidak dapat kembali lagi seperti semula. Itu disebabkan karena adanya pertumbuhan jumlah sel melalui proses pembelahan sel secara mitosis pada titik tumbuh dan pembesaran dari tiap-tiap sel. Sedangkan perkembangan sendiri merupakan spesialisasi sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Tumbuhan membutuhkan cahaya, akan tetapi banyaknya cahaya yang dibutuhkan tidak selalu sama pada setiap tanaman. Kurangnya cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dari PKMRE ini. Yang pertama, apakah ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Dan yang kedua, apakah yang membedakan pertumbuhan kacang hijau yang terkena paparan sinar matahari secara langsung dan kacang hijau yang tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuannya. Tujuan program ini saya buat untuk mengetahui proses kecambah pada kacang hijau, terus untuk mengetahui pengaruhnya mendapat sinar matahari langsung dan tidak mendapatkan sinar matahari langsung. Waktu dan tempatnya untuk penelitian kecambah kacang hijau yang terkena paparan sinar matahari bisa ditempatkan pada luar ruangan, misalkan di teras rumah, di bawah pohon-pohon yang di luar rumah. Sedangkan kecambah yang berada di dalam ruangan atau kecambah yang tidak terkena sinar matahari langsung bisa ditempatkan di ruangan khusus seperti laboratorium, atau bisa di suatu ruangan tertentu, kamar, entah itu kolong meja gitu. Nah, anggaran biayanya itu berkisar pada 11 jutaan. Itu udah terdiri dari bahan habis pakai, sewa dan jasa, transportasi, dan lain-lain. Untuk jadwal kegiatannya itu mempersiapkan alat dan bahan itu untuk hari pertama, terus proses pembuatannya itu juga hari pertama, terus pengamatannya itu hari pertama sampai hari kelima. Untuk pengukurannya juga sama, hari pertama sampai hari kelima, dan dokumentasinya sama, hari pertama sampai hari kelima. Mungkin sedikit yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.